Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya, sebagai pengantar, jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Jadi amal manusia itu berbeda dengan amal makhluk lain ya. Jadi apa bedanya? Di antaranya adalah bahwa amal manusia itu tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk fisik dari perbuatannya. Bahkan amal manusia itu lebih dinilai dari bentuk non fisiknya, artinya hal-hal yang melatar belakangnya, pengetahuan belakangnya, dan termasuk jalannya niat-niat di dalamnya. Jadi misalkan apakah misalkan orang yang memberi sambil tidur itu dianggap kebaikan nggak? Misalkan orang itu tidur sambil melindur, bangun tiba-tiba terus dia ngasih uang 1 juta, misalkan sedekah, apakah itu dinilai kebaikan? Ya tentunya tidak ya. Itu tidak bisa dinilai sebagai suatu kebaikan. Itu juga misalkan orang-orang sama-sama nyapu, misalkan katakanlah di sekolah orang nyapu atau di polban orang nyapu, yang satu asal nyapu, yang satu ini nyapu dengan niat, katakanlah dengan kesadaran ingin meningkatkan atau ingin berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, katakanlah begitu, dengan motivasi yang besar. Nah tentunya ini beda nilainya. Jadi amal manusia itu amal seorang. Jadi dalam amal manusia ada kebaikan perilaku dan kebaikan perbuatan. Kalau kebaikan perbuatan itu ya memang memberi itu dengan niat apapun, yaitu suatu kebaikan. Nah, tapi itu kebaikan si pemberi. Dan ada kebaikan bagi pelaku. Nah, kebaikan bagi pelaku ini dinilai dari niat. Jadi nilai dari perbuatan manusia itu ditentukan oleh latar belakang psikologis yang menyertainya. Ya, dalam agama ini disebut niat. Jadi ya berkali-kali dalam berbagai kesempatan dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat ya. Jadi amal itu dengan niat. Jadi penting untuk kita selalu menyertakan apa yang kita lakukan itu dengan niat karena Allah. Jadi seperti dalam surat Al-Insan itu, Al-Insan di situ keluarga nubuwah itu Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalatu wassalam itu tidak memberi begitu saja ya, tidak asal memberi. Jadi nama ilmukum awali wajhillah. Jadi perbuatan itu bernilai karena niatnya, karena keikhlasannya, karena kemurniannya, semata-mata karena Allah, bukan memberi begitu saja. Jadi dari sudut pandang niat, amal manusia itu bisa menjadi 4 ya. Tidak berniat ya. Niat untuk diri sendiri, atau niat untuk orang lain, atau niat untuk Allah. Nah, jadi kita barangkali agak berbeda dengan katakanlah filantropis begitu barangkali ya. Filantropis yang tidak bertuan ya, kita tidak tahu latar belakangnya, tapi kita bisa asumsikan mungkin katakanlah ada filantropis yang mungkin motivasinya itu bercampur-campur ya, atau mungkin apalah gitu. Nah, jadi kita jadi nilai perbuatan itu tidak seperti yang kita bayangkan mungkin ya, seperti filantropis gitu ya. Jadi memberi terus misalkan ya kayak gitu. Nah, kita perlu menata niat, menata
menata hati, sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita ya, untuk membangun kesempurnaan kita. Ya, itu pengantarnya. Nah, dalam mengarah itu maka membangun psikologis ini, membangun keikhlasan ini memang pekerjaan yang tidak akan selesai seumur hidup. Pasti ada yang di atasnya yang lebih ikhlas, lebih sempurna, dan jadi makanya itu kita perlukan akhlak. Makanya itu kita dalam sholat juga selalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi memang ini adalah perbuatan yang yang terus menerus harus kita sempurnakan, makin sempurna. Ya begitu. Kita jadi selalu meningkatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara ya, berbagai sarana yang Allah sediakan. Ya, sekarang ini misalkan bulan-bulan haram, ini kata para ustadz itu ada tiupan-tiupan ya. Jadi Allah itu menyediakan tiupan-tiupan, tarikan-tarikan. Ya itu harus kita perhatikan ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada satu waktu kita bersemangat untuk beramal, berbuat baik. Nah itu harus kita. Nah itu adalah hadiah dari Allah ya. Hadiah dari Allah, taufik dari Allah yang harus kita kita respon. Nah katanya kalau tiupan-tiupan itu nggak kita respon, nanti lama-lama tiupan itu hilang. Jadi Allah ada memberi beberapa kali, tapi kalau setiap kali diberi nggak direspon ya lama-lama mungkin nggak diberi ya, atau secara lama-lama kita mungkin akan hati kita menjadi tidak sensitif, dan ya itu menjadi masalah bagi kita sendiri. Oke. Ya begitu. Ya kita lanjutkan dengan Bidayatul Hikmah ya. Ya Jabri kemudian ini pada alinea selanjutnya ya kemarin wa maqilah. Dan adapun yang dikatakan bahwa innal mahiyata, jika mahiyah binisbati muktasibati minal ja'il, ketika dia berhubungan dengan pencipta ya, ja'il itu pencipta. Jadi kadang-kadang kan jadi mahiyah kan nggak wujud. Nah terus kemudian ketika dia berhubungan dengan pencipta, jadi terus kemudian tiba-tiba dia jadi ada ya gitu. Insan katakanlah mula-mula berubah mahiyah, konsep ya nggak ada apa-apa, terus kemudian dia insan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian takhruju min hadil istiwa ilal marhalatil asilah, kemudian manusia itu berhubungan dengan ja'il ya, dengan pencipta, kemudian dia keluar dari hadil istiwa, dari batas tengah-tengah dulu hadil istiwa, minal marhalatil ila marhalatil asilah, ke kedudukan atau ketingkatan asilah, asolah, menjadi ketingkatan asil. Nah artinya ya gampangnya, setelah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahya itu jadi ada. Fatarab tabu alaihil asar. Nah karena dia ada, maka dia mempunyai asar, mempunyai efek. Mundafiun ini mundafiun maksudnya ini tertolak ya, tidak benar. Maksudnya kalau
ada filosof yang berpendapat mengenai as-sholatul mahiyah. Nah, sholatul mahiyah itu diterangkan bahwa ini ada mahiyah, kemudian mahiyah itu berhubungan dengan ja'il, terus kemudian dia tiba-tiba jadi ada. Maka ini bukannya tidak bisa terjadi, tapi itu bukan bentuk as-sholatul mahiyah. Itu tertolak, itu maksudnya bukan bentuk dari as-sholatul mahiyah. Bi'annaha in tafawatat haluha ba'dal intisabi fama bihi tafawat wal wujudul asil. Karena perbedaan halnya setelah berhubungan itu mengalami dia perbedaan kondisi, maka dia wujud yang asil. Bentar ya, ini terjemahnya seperti apa sih? Jadi hal ini tidak dibenarkan sebab apabila setelah terhubung dengan pencipta, mahiyah mengalami perbedaan kondisi, maka yang menjadi penyebab perbedaan kondisi lah itulah adalah wujud yang asil gitu. Jadi yang asil itu adalah wujud yang menyebabkan perbedaan kondisi itu. Maksudnya Allah lah yang maujud yang asil dalam hal ini ya. Ya. In sumia nisbatu ilal ja'il, jika disebut hubungan dengan ja'il, nisbah itu hubungan ya, disebut sumia disebut, wa in lam tatawafawat, dan jika tidak ada perubahan, wa ma'adzalika humila 'alaiha annaha mawjudatun wa tartabu 'alaihil athar kana minal inqilab kama taqaddam. Dan apabila setelah terhubung dengan pencipta, mahiyah tidak mengalami perbedaan kondisi, namun dia tetap mengada dan berefek, ya. Dan jadi dia terhubung dengan pencipta, terus kemudian mahiyah tidak memiliki perbedaan kondisi, ya kan? Artinya dia tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia tetap mengada ya, terhubung tapi tidak mengalami kondisi. Karena terhubung dia tidak, meskipun terhubung dia tidak mengalami kondisi terus mengalami perbedaan kondisi, maka tetap, namun dia tetap berefek. Ini adalah inqilab. Jadi inqilab adalah hal yang mustahil. Jadi maksudnya akibat berhubungan tadi itu, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama berubah kondisinya, kemungkinan kedua tidak berubah. Kalau kemungkinan pertama, kalau dia berubah, maka perubahan itu disebabkan oleh ja'il tadi itu, dan yang asil adalah ja'il, ya. Artinya Allah lah yang asil. Kalau dia tidak perlu mulai perbedaan kondisi, ya, karena berhubungan tadi itu, tapi kemudian karena satu dan lain hal terus dia berubah menjadi wujud. Nah, itu apa? Inqilab, dan inqilab itu adalah mustahil seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi ini mengenai apa? Pandangan yang dibantah oleh Alamah Tabatabai. Di sini ada pertanyaan, Mbak.
Mbak, udah? Halo? Enggak? Eh, Ada pertanyaan? Enggak? Enggak ya? ini bagian mana ya? Ini bab berapa, Pak? Ini bab 1 pasal 4 Oh, tentang wujud yang hasil mahiyah itibari. Al-Fasul Rabi fi asolatil wujud wa itibaratil mahiyah. Wujud yang hasil ya, sebetulnya ini kan aksiomatis bahwa yang punya efek itu adalah wujud. Ya, cuma ya tadi sudah ada beberapa, maksudnya ada orang yang mengatakan bahwa mahya yang hasil gitu. Dan sehari-hari kita bisa jadi juga begitu. Kita mengenai bahwa aksio itu apa? hasil itu apa? Hasil itu pengertian yang pertama itu adalah dia pemilik hakiki dari apa? Pemilik hakiki dari keberadaan ya. Yang kedua, pengertian hasil itu adalah yang punya efek. Yang punya efek. Yang punya efek itu yang bisa menjadi sebab atau yang bisa menjadi akibat. Oke. Ya, dari ini Alina tadi lanjutan dari bukti yang pertama. Bukti yang pertama itu adalah wal burhan walayyan al mahya min haitsu laysat ilahiyah. Jadi mahya itu ya tetap mahya, dia di tengah-tengah, dia tidak bisa dikatakan ada, juga tidak bisa dikatakan tiada, ya enggak. Manusia ya manusia sebagai manusia ya nggak harus ada, misalkan mahya ya kan, dia tidak bisa dikatakan ada, nggak bisa dikatakan tidak ada, dia cuma apa ya. Jadi mahya ini adalah konsepsi akal. Jadi konsepsi akal, konstruksi akal sebetulnya untuk kayaknya barangkali ya untuk kebutuhan, diantaranya kebutuhan komunikasi. Jadi kalau nggak ada komunikasi mungkin kita nggak akan di kepala kita nggak ada mahya ya. Untuk apa sih ya gitulah. Jadi kita butuh mengatakan bahwa itu HP, itu apa, jadi ya karena kebutuhan ini juga bisa dipisah-pisah ya, misalkan buku bisa diangkat, bisa diisolasi. Nah, maka bentuk kertas, ada lembaran dan seterusnya, itu kita kasih nama mahya, buku. Nah, ya kayak gitu, itu mahya. Jadi seandainya misalkan kita nggak pernah mempersepsi sesuatu, misalkan katakanlah ada binatang di kedalaman lautan, kita nggak pernah lihat, nggak pernah terpikir, nggak pernah apa, ya itu kita anggap ya di kepala kita nggak ada mahya tentang binatang tadi itu, yaitu mahya. Tapi sebagai wujud kan tetap ada, yaitu pengertian mahya. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa mahya itu yang hasil, yang punya efek. Ya seperti kalau kita mengatakan misalkan HP itu ada, gitu kan. HP kan yang hasil bukan ada, ya enggak. Karena apa? Ya karena yang subjek itu harus ada dulu baru ada objek. Jadi HP dulu baru ada, ya enggak. Nah, pengertian ini nanti bisa dibantah. Konstruksi seperti itu enggak benar. Konstruksi cara berpikir begitu itu enggak benar. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu yang ada itu adalah HP. Jadi ada dulu baru dikasih nama HP. Nah, itu nanti belakangan. Jadi gitu. Nah, ini tadi ada beberapa argumen. Argumen pertama tadi itu, yang pertama mahya. Ya mahya tetap mahya. Jadi HP itu ya tetap HP, nggak bisa HP dikatakan ada atau nggak ada. Oke ya.
Ini argumen yang pertama. Dan ada bantahan juga tadi mengenai apa? Bantahan mengenai as-sholatul mahiyah. Ada alinea berapa? Alinea berikutnya ini ya. Nah, sekarang burhanul akhar. Ini agak rumit ini yang ini apa? Argumen yang lain ya. Al-mahiyah masarul kasroh ya. Mahiyah itu adalah pangkal dari kasroh ya, pluralitas. Kasroh itu apa? Pluralitas. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita kopi wujud misalkan kan, ada beberapa kopi. Nah, kopi ini jadi berbeda-beda satu kopi dengan kopi yang lain. Kenapa? Karena ada mahiyah warna. Misalkan ada kopi yang hitam, ada kopi agak hitam, kurang hitam, kopi putih dan seterusnya. Jadi mahiyah warna itu menyebabkan kopi itu jadi banyak. Nah, terus apa lagi? Misalkan tempat. Ya, kopi ini walaupun warnanya sama ini, dia tempatnya di situ. Digeser dikit ada kopi yang lain dan seterusnya. Nah, itu maka mahiyah itu jadi tempat, warna, apa segala macam gitu itu termasuk dari mahiyah. Nah, mahiyah ini menyebabkan wujud itu jadi terasa banyak gitu. Jadi maksudnya begitu. Al-mahiyah itu masarul kasroh atau misarul ya. Jadi mahiyah itu adalah sumber dari pluralitas ya. Wal ikhtilafu bidzat, dan juga ikhtilaf ya sama ini apa, perbedaan bidzat, perbedaan secara dzati. Jadi manusia dibedakan dengan binatang. Jadi ada mahiyah hayawan, terus ada hayawan yang natik, ada hayawan yang tidak natik. Itu maksudnya ikhtilaf bidzat. Jadi zat manusia itu adalah hayawan natik, misalkan, dibedakan dengan zat hewan yang lain. Itu maksudnya zat itu gitu ya. Wal ikhtilafu masarul kasroti ya. Ini karena dia mudhaf ilaih jadi dibaca kasroti. Wa ikhtilafu bidzati, dan ikhtilafi ya, sorry. Ini ataf kepada enggak. Dan sumber dari ikhtilaf bidzat. Walau lam yakun wujudu asilan lam tahaqqaq wahdah haqiqah. Lam tahaqqaqil wahdatil haqiqah. Kalau sekiranya wujud itu tidak asil, maka tidak akan terjadi kesatuan hakikat. Ya, tidak terjadi hakikat yang satu. Jadi karena wujud itu asil, kita bisa pandang bahwa wujud itu cuma ada satu. Ya kan? Jadi kalau kita bersihkan kepala kita itu jadi mahiyah, dari mahiyah, maka yang ada berapa? Yang ada itu yang tidak tiada ya satu kan gitu. Jadi karena kita butuh komunikasi, butuh melakukan sesuatu, terus kemudian kita melakukan apa, dibedakan apa, oh ini HP, oh ini itu, maka jadi banyak. Jadi yang bisa menyatukan keberadaan itu adalah wujud. Wala ittihadi bainahil mahiyatain, dan tidak ada kesatuan di antara dua mahiyah. Ya. Jadi kalau ada dua mahiyah yang nggak bisa disatukan. Kalau kita sudah memandang bahwa ini kopi hitam, ini kopi putih, ya jadi dua gitu. Ya kan, tadi sebagaimana tadi mahiyah adalah sumber apa? Kasroh. Falam tahaqquk al-hamal, maka tidak akan terjadi penghamalan alladzi huwa
ittihadu fil wujud wa darurah, yaitu yang merupakan ittihad wujud bidarurah nih kali ya. Taqdi bi khilafihi fal wujudu wal asil al mawjud bidzat wal mahyatu mawjudun bi, dan mahyah mawjud dengannya. Ini agak ribet yang ini. Jadi ini yang pertama itu adalah mahyah, itu adalah tempatnya kasroh ya. Jadi kalau mahyah ini tidak asil, maka tidak akan terjadi hamil ya, tidak akan terjadi penghamalan, predikasi penghamalan itu. Jadi kopi hitam ya kan, sebetulnya hitam itu kan wujud juga ya kan. Kalau jadi ada wujud kopi dan wujud hitam, dia bersatu menjadi kopi yang warnanya hitam. Itu predikasi. Nah, sekiranya wujud itu tidak asil, maka predikasi itu tidak terjadi. Tidak masuk akal predikasi itu. Jadi kalau yang asil itu adalah mahyah, karena mahyah itu tadi tidak bisa disatukan, ya kan? Maka tidak akan terjadi penghamalan. Kalau misalkan kopi asil dan hitam juga asil, maka ya wujud kopi hitam itu tidak akan terjadi kalau seandainya dua mahyah itu adalah asil. Gimana? Ya, jadi kalau mahyah itu asil, maka tidak akan terjadi, kita tidak akan bisa mengatakan bahwa kopi itu hitam. Gimana itu? Nah, ini penjelasannya begini. Agak susah penjelasannya. Jadi penghamalan itu ada beberapa macam. Hamil, ini orang filsafat mikirnya memang agak detail. Mana salah? Penghamalan itu ada beberapa macam ya. Predikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama mana ya? Oke. Predikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama ini oke ya, predikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama predikasi bihamlil awal ya. Bihamlil awal. Hamil awal atau hamlul awali. Hamil awal itu terjadinya di konsep. Jadi misalkan kita bisa mengatakan manusia adalah hayawanun natik. Ya kan? Predikasi itu terjadi di mana? Di kepala atau di luar, di benak atau di luar? Di benak. Nah, itu hamil awali. Jadi predikasi, jadi sekedar definisi itu predikasi, hamil awal. Nah, terus misalkan manusia berjalan. Manusia berjalan, kan itu di luar. Nah, predikasi yang di luar itu adalah predikasi bil hamli sayyi. Ya. Hamli sayyi namanya. Nah, hamil sayyi itu ada dua macam, yaitu hamil basit dan hamil murakkab. Jadi hamil basit itu adalah hamil yang salah satunya aja asil. Jadi yang lain itibari. Jadi hamil itu ada beberapa kemungkinan ditinjau dari keasilan dan
iktibarian subjek dan predikat. Jadi ada yang predikatnya asil, subjeknya iktibari, ada yang asil dengan asil, dan ada yang asil apa? Asil dengan asil dengan iktibari. Nah, iktibari dengan iktibari itu nggak bisa, ya. Nah, basis itu adalah yang satu asil, yang subjeknya asil, yang lain iktibari. Misalkan contoh dari hamil basis itu cuma ada satu, yaitu masia yang predikatnya itu wujud. Jadi misalkan HP itu ada, itu basit. Nah, basit itu kenapa yang disebut basit? Yang satu karena yang satu iktibari, yang lain hasil. Jadi sebetulnya yang kita katakan adalah HP itu ada, ya kan? Atau yang ada itu HP. Ini hamil basit. Yang murokab itu kalau duanya hasil, yang duanya kopi hitam. Misalkan tadi itu hitam hasil, kopi hasil. Nah, hamil itu juga bisa terjadi kalau ada persamaan dan perbedaan, ya. Maksudnya perbedaan itu gini, persamaan dan perbedaan itu gini. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara subjek dan predikat. Jadi misalkan manusia adalah hewan yang berakal. Jadi persamaannya terjadi pada misdak, ya. Jadi maknanya, bukan misdaknya, misalnya pada subjeknya dan predikatnya ini semakna, ya. Manusia dan hewan bahkan kan semakna. Bedanya apa? Bedanya ya cuma cara menyatakannya aja. Yang satu dikatakan secara global, yang satu dinyatakan secara detail. Nah, terus kopi itu hitam. Persamaannya apa? Persamaan bahwa kopi itu ada yang warna hitam atau seluruh kopi itu warnanya hitam. Jadi ada kopi yang warna hitam, ada yang warnanya nggak hitam. Maka bisa kita mengatakan bahwa pernyataan bahwa kopi itu berwarna hitam itu masuk akal, ya. Nah, di sini nih mahia warna itu adalah sumber dari perbedaan dalam wujud kopi. Nah, kalau berbeda secara totalitas, maka tidak bisa terjadi predikasi, ya. Misalkan tidak ada kopi yang berwarna hitam, ya kita tidak bisa mengatakan kopi itu hitam, ya. Artinya kopi dan hitam itu dua himpunan yang tidak ada irisan sama sekali. Misalkan manusia dengan kambing, kan kita tidak bisa membedakan manusia adalah kambing, kan nggak bisa. Nah, kalau misalkan manusia itu ada yang katakanlah hitam, ada yang putih, maka bisa dikatakan bahwa manusia itu hitam, manusia itu putih. Jadi ini maksudnya, jadi itu beberapa syarat predikasi. Nah, sekarang konsep kita itu pada predikasi yang hamlus sayi itu, predikasi yang misalkan kopi itu hitam. Nah, kalau kopi itu hitam dan kedua-duanya itu mahiyah, padahal dua mahiyah itu tidak bisa bersatu, ya kan? Kopi kita anggap mahiyah, hitam mahiyah yang asil, ya. Nah, kalau mahiyah asil kan kopi hitam itu nggak bisa bersatu, nggak bisa kita ngomong kopi hitam. Nah, tapi karena yang asil itu adalah wujud, maka kita bisa, kopi dan hitam itu bisa menyatu di luar dan bisa kita katakan bahwa kopi itu hitam, gitu. Jadi memang perlu merenung. Gimana? Iya.
Jadi kalau wujud itu tidak hasil, maka kita tidak bisa melakukan hamil sayyi. Yang apa? Hamil sayyi yang murakkab ya. Rokok itu apa? Yang dua-duanya hasil, Oh, ya. hamil yang dua-duanya hasil. Jadi sebagian yang hamil sayyi yang benar ya sebagian aja, enggak semua hamil sayyi benar, tentu saja ya kan. Jadi ini berdasarkan prinsip pembuktian apa namanya jika maka ya. Jadi ada tali, ada apa namanya, ada muqaddam, ada tali kalau nggak salah ya. Jadi salah satu cara membuktikan argumentasi itu adalah dengan apa, membuktikan konsekuensinya. Kalau konsekuensinya salah, maka sebelumnya muqaddamnya itu juga salah. Jika A maka B salah, maka A juga salah. Kenapa hubungan antara subjek dan predikat kalau di predikat itu gitu? Bukan gitu. Ini enggak hubungan cara berargumen yang digunakan dalam ini. Ya, argumen apa namanya? Jadi argumen atau ada cara berargumen yang digunakan untuk membuktikan kebatilan as-sholatul mahiyah dalam hal ini ya, dalam cara. Jadi memang cara berpikir filsafat ini memang detail ya, filosof. Gimana? Jadi apa? Ya, Baru mulai lagi? ya cara berpikir filsafat ini detail ya, runut. Gitu. Ya, jadi argumen ini dibangun atas beberapa premis. Ya, cara berargumennya itu dengan membuktikan bahwa talinya salah. Tali itu ikutannya ya, konsekuensi selanjutnya salah, maka argumen yang fakta atau pernyataan yang dibawakan sebelumnya juga salah. Misalkan contohnya itu misalkan Abu Bakar imam, terus imam tidak melakukan kesalahan, misalkan Abu Bakar melakukan kesalahan, nah terbukti bahwa Abu Bakar melakukan kesalahan, maka Abu Bakar tidak imam. Maka pernyataan tadi karena konsekuensinya salah, maka pernyataan yang sebelumnya itu jadi salah. Jadi ini salah satu cara membuktikan klaim-klaim Wahabi itu diantaranya pakai metode ini. Jadi ikuti aja terus konsekuensinya. Nah, nanti kalau konsekuensinya itu salah, maka yang di pernyataan yang pertama tadi juga salah. Gitu. Ya, jadi diulang lagi. Jadi ini premis, ini argumen yang kedua ini didasarkan beberapa premis. Yang pertama adalah bahwa mahiyah itu adalah sumber dari kasroh, jadi sumber dari pluralitas, dan dua mahiyah tidak bisa bersatu. Nah, pada hamal sayyi itu dua hal yang hasil bisa bersatu, maka karena as-sholatul mahiyah itu berkonsekuensi batilnya hamal sayyi, batilnya semua hamal sayyi, padahal sebagian hamal sayyi itu benar, maka as-sholatul mahiyah batil.
Gitu itu kesimpulan akhirnya. Bisa ngulangi ya? Tihadu Ya, alladzi huwa al-tihadu fil wujud wujud wa darurati roti wa darurati taqtadi ya taqdi bi khilafihi, yang berkunci khilafnya. Oke. wujudu Maka ya fal wujudu wa al-asil wal asilu al-mawjuda mawjudu, ya ini badal dari hasilnya. Al mawjudu bidzati ya. Terus wal-mahyan wal mahiyatu mawjudatun bih, dan mahiyah maujud dengannya, dengan apa? Dengan wujud maksudnya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kita tutup dengan doa al-faraj. Allahumma kun walikal hujjati bin al-hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadisati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaitan wa nasira wa dalilan aina hatta tuskina wa arduka do'an wa tumatti'u fiya tawila birahmatika ya rahmanir rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.